Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi pergi sekolah, jangan lupa sarapan pagi. Anak-anak sudah sarapan? Belum. Jawab salamnya kurang meriah. Kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi. Yang bicara, yang gojek siap jawab salam? Siap kompak jawab salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi manba'il ulum wal hikam. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, wabil khusus panjenenganipun Romo Yai Ahmad Saad, jajaran Yayasan Khidmatul Ummah Wonogiri, Komite MIMTS, Kepala MTS MIRA Pondok Pesantren Baitul Mustofa, Dewan Guru Ustadz Ustadzah Baitul Mustofa, yang semuanya itu beliau adalah para pemimpin yang arif dan bijak, para grup Rebana El-Fata yang kompak, dan semua santri, siswa-siswi Baitul Mustofa, generasi umat yang berakhlak. Pertama dan awalnya tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali uraian kata hamdan wa syukran laka ya Allah, sholatan wa salaman laka ya Habiballah. Segala puji kita junjungkan kepada Allah, dan sholawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kekasih Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat Jibril bersama ya. Sallallahu ala. Ayo kurang kompak. Sallallahu. Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Kula kok mboten diiringi rebanan apa pun kesel niki. Oh, mati. Operator. Siapa rajin baca sholawat pada Nabi kita Muhammad. Ayo. Siap? Ayo tim rebana.
Baleni, baleni. Diulangi ya. Siapa rajin baca sholawat pada Nabi kita Muhammad, besok pasti dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad. Bersama sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. para santri generasi umat, mari giat serta semangat cari ilmu yang bermanfaat untuk bekal dunia akhirat. Bersama sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih disampaikan. Anak-anak semuanya sudah kenal sama ustazah yang di depan. Sudah kenal apa belum? Siapa nama ustazah di depan? Sinten? Mboten ngertos. Ustazah Afroha gitu ya. Ulangi. Siapa nama ustazah di depan? Ustazah Afroha gitu. Nah, masa ustazahnya nggak dipanggil ustazah gitu ya? Ustazah. Ya. Siapa nama ustazah di depan? Afroha. Siapa nama ustazah di depan? Ustazah mau bertanya, jawablah dengan keras. Siapa nama ustazah di depan? Sudah kenal? Ya, alhamdulillah. Ustazah adalah salah satu dosen dan biasa mengisi ceramah mak-mak, ibu, bapak-bapak. Pertanyaannya, ini nanti anak-anak pengajiannya, tausiahnya seperti di perkuliahan atau di pengajian atau santai dengan nyanyian? Gimana? Oh, dengan nyanyian, santai ya, santai dengan nyanyian. Coba ustazah mau bertanya, siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Nah, berarti semuanya tahu. Tuhan kita siapa? Yang menciptakan kita, yang ada yang pesek, ada yang bangir, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang hitam, ada yang putih. Siapa yang menciptakan? Allah. Yang memberikan kita nafas siapa? Yang membuat kita bisa kentut ini siapa? Allah. Yang menakdirkan kita bisa hadir ke madrasah ini siapa? Allah. Coba tanya lagi, siapa nama nabimu yang agung?
Siapa nabimu yang agung? Nabi yang bijaksana, jujur dan rendah hati. Siapa nama nabimu yang agung? Nabi kita Muhammad. Anak-anak sudah ada yang kenal Nabi Muhammad. Sudah ada yang pernah kenalan nama saya. Berkenalan dengan Nabi Muhammad sudah ada yang pernah? Sudah ada yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad? Sudah ada yang punya fotonya Nabi Muhammad? Barangkali ada yang punya fotonya Nabi Muhammad, tak kasih uang. Gak ada toh? Punya? Kita belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita mencintai Nabi Muhammad. Salah satunya kita melaksanakan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk wujud syukur kita, terima kasih kita kepada Nabi Muhammad dan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepuk diam. Maka aku harus diam. Bisa diam? Saya, anak-anak cinta dengan Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad. Buktinya apa? Buktinya apa? Kalau kau cinta Nabi bilang saya. Kalau kau cinta Nabi bilang saya. Kalau kau cinta Nabi, mari kita ikuti. Kalau kau cinta Nabi bilang saya. Cinta Nabi, buktinya apa? Cinta butuh pembuktian. Buktinya apa kalau kita cinta Nabi? Oh, membaca sholawat. Makanya kita sering nyanyi nggih, Ahmad ya Habibi. Sing sigap ngono lho Mas. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya. Ya Habibi, salam Alaika, salam alaika. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Alhamdulillah, sidik-sidik nyanyi meskipun suaranya serak-serak, geludak-geludak. Kalau kita mengaku mencintai Nabi, indikasi yang pertama adalah kita mengatakan I love you Nabi. I love you Nabi, atau yang kita baca tadi selawat Ahmad ya Habibi. Wahai Nabi Muhammad atau Ahmad adalah kekasihku. Adalah merupakan bukti kita mencintai Nabi Muhammad. Tetapi cinta itu tidak boleh tidak hanya dibuktikan dengan ucapan saja, tetapi harus diwujudkan dengan akhlak dan perilaku kita sehari-hari. Makanya bohong ketika ada anak, ketika ada orang mengaku saya cinta Nabi, kesana kemari membaca sholawat, tetapi kalau tidak mau mengikuti syariat Kanjeng Nabi, tidak berakhlak seperti akhlaknya Kanjeng Nabi. Ustazah mau bertanya,
Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terkenal akhlaknya baik, akhlaknya mulia. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terkenal ketampanannya, tidak terkenal ketenarannya, tetapi yang disebutkan, yang disanjung dalam Al-Quran adalah akhlaknya. Dalam Al-Quran disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa? Dalilnya hafal? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Sekarang Ustadzah mau menggambarkan betapa atau seberapa pentingkah, seberapa besarkah pentingnya akhlak. Saya mohon ada anak 8 maju ke depan. Yo. Yang berani maju 8 anak, kamu mau maju? Ayo, yang kecil-kecil boleh. Ayo, 8 orang maju ke depan. Sebenarnya tadi saya mau perwakilan kelas 1 ngoten nggih, Bu? Nah, kelas 1 digilir aja, Mbak. Kelas 1-nya 1 orang atau ketua kelas 1, ketua kelas 2, ketua kelas 3, ketua kelas 4, ketua kelas 5, ketua kelas 6, ketua MTS. Jadi MTS-nya 1 saja, pondok 1. Monggo, 8 orang maju ke depan. Monggo Ustadzah, saya dibantu anak-anak biar. Yuk. Sambil menunggu anak-anak kumpul yang ketua kelasnya maju ke depan, diiringi dengan sholawat kisah Rasul. Sambil Ustadzah mohon ini tes. Coba anak-anak. Ya, ulangi saya. Ayo. Tapo diam. Bila aku mau ngaji, maka aku harus diam. 1, 2, 3. Coba saya minta ketua kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 MTS dan pondok. Monggo. Di situ Mbak, urut. Ya. Ya. Rohatil Ayo, enggak apa-apa. Rohatil adyaru tasyadu bilayalil maulidi. Yang pondok mana? Yang pondok. Ayo. Yang pondok pertama, pondok terus MTS. Pondok dulu. Kamu kelas berapa? Kamu kelas berapa? Kamu kelas berapa? Hah? Armando kelas berapa? Kelas berapa? 5. Kelas 6. Kurang satu lagi aja. Satu lagi, yang dari pondok boleh, yang dari pondok boleh. Terus gak apa-apa, ya. Sudah pas ya? وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد. Terima kasih disampaikan. Ustadzah mau menggambarkan Nabi Muhammad tadi terkenal apanya?
akhlaknya. Seberapa pentingkah akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau ustadzah gambarkan, kalau ustadzah menilai, kalau kita bisa menilai akhlak itu, akhlakul karimah, nilainya 1. Nilainya berapa? 1. Tolong dipegang yang bagus seperti ini, dipegang 2 tangan. Akhlaknya berapa akhlakul karimah? Akhlakul karimah nilainya 1. Terus kita diberi oleh Allah kelebihan macam-macam. Ketampanan dan kecantikan nilainya berapa? 0. Dipegang yang bagus. Dikelihatkan angkanya, dipegang yang bagus. 2 tangan. Gini loh. Kecantikan, ketampanan nilainya 0. Nilainya berapa? 0. Berarti kalau akhlakul karimah ditambah ketampanan, kecantikan nilainya berapa? 10. Kecerdasan, kepandaian nilainya berapa? 0. Kekayaan nilainya berapa? 0. Kedudukan atau pangkat nilainya berapa? Ketenaran atau keviralan nilainya berapa? 0. Kesuksesan nilainya berapa? 0. Tangan 2. Dan lain sebagainya nilainya berapa? Ya, yang bagus ya. Yang bagus dipegang 2 tangan. Ketika akhlakul karimah bersanding dengan kecantikan, ketampanan, kepandaian, kekayaan, kedudukan, ketenaran, kesuksesan, dan lain sebagainya, nilainya berapa? Berapa itu nilainya? Digabung semuanya nilainya berapa? 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 10 juta. Besar apa kecil? Besar apa kecil? Jika akhlakul karimah disandingkan yang lain, nilainya besar. Tetapi bila akhlakul karimahnya dihilangkan alias tidak ada, coba ustadzah mau tanya, ini semuanya, kamu jangan, tetap kamu tetap. Nilainya berapa? Nilainya berapa? Nilainya berapa? 0. Jadi segala sesuatu kelebihan yang diberikan Allah kepada kita tanpa dibarengi dengan akhlakul karimah, nilainya 0. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Oleh karena itu pentingnya akhlakul karimah. Kok bisa ustadzah? Kalau ada orang cantik, orang tampan tidak berakhlak, akhirnya apa? Tidak mau menutup aurat. Yang perempuan, bupati buka paha tinggi-tinggi. Kecerdasan, kepandaian, ada orang cerdas tidak berakhlakul karimah, pinter tapi minteri wong, pandai tapi kepandaiannya digunakan untuk hal yang negatif. Banyak orang yang korupsi. Orang korupsi itu orang pandai apa orang bodoh? Orang pandai. Karena apa? Kecerdasan, kepandaian tidak dibarengi dengan akhlakul karimah. Kekayaan, kedudukan dan lain sebagainya tanpa dibarengi dengan akhlakul karimah tidak akan ada manfaatnya. Tepuk tangan untuk semua anak-anak hebat yang di depan. Saya dikembalikan ke ustadzah. Ambil uangnya 2001. Ambil 1. Gak apa-apa ya ustadzah ya. Ya. Ambil uang 2001. Ambil 1. Ambil 1. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Ya.
Berarti akhlakul karimah niku penting sekali. Ya orang sedunia ini yang akhlaknya mulia, yang paling baik-baik di antara kita adalah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Siti Aisyah itu siapa? Siti Aisyah itu siapa? Istrinya Nabi Muhammad. Pernah suatu saat ditanya oleh sahabat, wahai Siti Aisyah, ceritakan kepadaku bagaimana akhlak Rasulullah. Siti Aisyah menjawab dengan tegas, dan itu termuat dalam Maulid Tibai, di rawinya terakhir itu, wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu adalah Al-Qur'an. Jadi Rasulullah itu bisa mempunyai akhlak yang baik karena akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah apa? Anak-anak bawa catatan apa enggak toh? Enggak dicatat? Nanti kalau ditanya gimana sama bu gurunya? Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah implementasi. Apa itu implementasi? Cerminan dari Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an menggambarkan, memerintahkan untuk kita memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melaksanakannya. Dan ketika Al-Qur'an melarang, Rasulullah menjauhinya. Makanya kita sebagai santri dari Baitul Mustafa, yang tema dari Maulid Nabi yang diangkat kemarin adalah menuju generasi yang berakidah, berakhlak, berbudaya. Salah satu kunci terbesarnya adalah Al-Qur'an. Makanya program ini harus dijalankan dengan baik. Anak-anak tidak hanya sekedar bisa membaca, tetapi setelah kita bisa membaca, memahaminya, kemudian melaksanakannya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yo, kersane mboten rame. Iqra'ul, ayo bisa ya? Iqra'ul Quran bisa? Iqra'ul Quran, Al-Quran. Loh katanya ini rebana jos. Bisa? Saged? Saged? Mboten saged? Ya wis. Jadi Al-Quran harus kita baca, kita pahami, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba siapa yang tahu akhlaknya Rasulullah dalam Al-Quran apa saja? Ya, apa saja akhlaknya Rasulullah dalam Al-Quran? Ya, apa saja akhlaknya Rasulullah dalam Al-Quran? Tak kasih hadiah. Ini khusus dari Ustazah ini. Akhlaknya Rasulullah dalam Al-Quran beserta dalilnya. Yo, yang bisa beserta dalilnya. Akhlak Rasulullah itu apa? Terus dalilnya apa? Ada yang tahu? Ini, ayo, ada yang tahu? Yang mbak-mbak pondok, ada yang tahu akhlak Rasulullah dalam Al-Quran? Apa? Kemudian dalilnya apa? Ada yang tahu? Kan kalau kita setiap hari membaca Al-Quran, kalau bisa memahami maknanya, kemudian menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Serahkan Ustazah aja, disimpan dulu. Dicatat nanti kalau ditanya Ustazah, kasih hadiah. Min akhlaqil Qur'an, iku setengah saking akhlak dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah as-sidqu. Apa as-sidqu?
Apa as-sidqu? Jujur. Di dalam Al-Quran ada nggak perintah untuk jujur? Siapa yang bisa menjelaskan? Membacakan ayat Al-Quran tentang jujur. Yuk. Jujur biye ayate. Ini kan generasi Al-Quran. Yuk, ada yang bisa? Ada yang bisa? Nggak ada yang bisa. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Surat apa? Ayat berapa? Ada yang tahu? Surat At-Taubah ayat 119. Coba ayat surat At-Taubah itu ada di juz berapa? Yuk. Ayo cepet. Surat At-Taubah ada di juz berapa? Ayo maju. Lur kalau nggak maju ya nggak tahu. Surat At-Taubah ada di juz berapa? Ayo. Surat At-Taubah ada juz berapa? 9 sampai ke 10. Ya, pandai pinter. Surat At-Taubah dimulai juz 9 sampai juz ke-10. Bunyinya tadi apa? Ada yang bisa membacakan ulang? Ada yang bisa membacakan ulang? Ada yang bisa membacakan ulang? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadi sifat Rasulullah yang pertama atau akhlak Rasulullah yang pertama yang dijelaskan dalam Al-Quran yang Rasulullah mengikutinya adalah sifat jujur. Nabi mempunyai akhlak jujur. Anak-anak di sini biasanya senang jujur. Jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Setiap hari anak-anak disuruh mengisi komunikasi tentang absen sholat. Yang ngisi siapa? Yang ngisi orang tua apa anak? Coba biasanya ustazah kalau di rumah itu mengabsen anak-anak TPQ. Siapa belum sholat dor? Coba yang nggak sholat subuh tadi pagi berdiri. Ada nggak yang nggak sholat subuh berdiri? Yang nggak sholat subuh berdiri? Sholat semuanya, nggak sholat subuh? Weh, baca istighfar. Yang nggak sholat duhur berdiri. Yang kemarin nggak sholat duhur berdiri. Yo, nggak sholat. Yang nggak sholat asar kemarin berdiri. Banyak yang berdiri, anak-anak kecil terutama. Yang nggak sholat apa ya? Asar berdiri. Yang nggak sholat, oh iya yang nggak Jumatan. Kita umat Islam, kita adalah anak-anak Islam harus sholat. Aku mau nyanyi mas. Atiku rasane loro, nyawang bocah ado saka agama. Qur'ane ra diwaca, salate ditinggalno. Apa iki wis zamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tua disentaki, gurune diwaneni, mula ayo dikon ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasid
maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم sing sabar ya Mas. Ya, atiku rasane loro nyawang bocah aduh karo agama. Salate ditinggalno, Qur'ane ya ora diwaca. Naudzubillahi min dalik. Akhlak Rasulullah yang pertama tadi apa? Jujur. Jadi meskipun ustadzah yang setiap hari kapanpun kita berada, kapanpun kita berada, Allah bisa melihat kita. Jadi kita tidak akan gampang untuk melaksanakan atau melakukan pembohongan atau bohong. Ya, akhlak yang pertama tadi apa ya? Masih ingat? Pertama tadi apa ya? Masih ingat? Jujur, jujur bahasanya Arab. Ya, jadi akhlak Kanjeng Nabi tadi yang kedua apa? Amanah. Kita sebagai santri, sebagai siswi harus amanah menjadi siswi. Tadi ketika Bapak Yayasan tadi ngendiko, anak-anak harus belajar, anak-anak harus taat, anak-anak harus mau membantu. Ini ada sebuah makalah atau ada sebuah pendidikan dan moto dari pondok pesantren, yaitu berbunyi al-ilmu bitta'allum wal khidm wal barakatu bil khidmah wal manfaatu bitta'ah. Ada yang hafal moto dari pondok pesantren? Al-ilmu bitta'allum wal barakatu bil khidmah wal manfaatu bitta'ah. Ada yang tahu? Ada yang hafal? Ayo, ayo ke depan. Ayo ke depan. Yang hafal? Al ilmu bitta'allum, al ilmu utawi ilmu bitta'allumi iku kelawan belajar. Kalau anak-anak pingin pandai maka harus belajar. Kalau kita pingin pandai maka harus belajar. Tanpa belajar, ilmu tidak akan datang dengan sendirinya. Yaqulu hada abi. Jangan mengandalkan orang tua, tetapi kita harus mengandalkan diri sendiri. Nah, caranya kita mengabdi gimana? Ya yang pondok pesantren, derek dalam, ngerencangi dalam, bantu-bantu dalam. Yang anak-anak yang tidak di pesantren, hikmahnya kepada guru bagaimana? Kalau ada papan tulis kotor, langsung dibersihkan tanpa menyuruh, tanpa menunggu disuruh. Kalau ada sampah berseceran, bagaimana? Dimasukkan ke tempat sampah. Bentuk apa? Membantu, berkhidmat guru. Kalau ingin ilmu kita manfaat, ilmu kita manfaat, maka kita sebagai murid harus taat. Makanya kalau pingin ilmu anak-anak ini barokah manfaat, nggih. Mboten sah niku protes nanti Bu. Ayo anak-anak, tempat makannya dirapikan. Nggih. Ayo anak-anak, segera ke masjid untuk sholawatan. Nggih.
Kalau pengen ilmu kita manfaat harus taat. Ayo, satu orang bisa membaca makalah tadi. Al ilmu bitta'allum wal barakatu bil khidmah wal manfaatu bitta'ah. Ayo. Ya. Dua orang boleh, berdua. Tak ulangi, bersama ya. Al ilmu bitta'allum, bersama. Wal barakatu bil khidmah wal manfaatu bitta'ah. Ayo Mbak satset. Kalau enggak biar mas-masnya di depan. Berani? Ayo. Yo satset. Yo. Sekedap. Kurang berapa menit? Oke, sekedap. Ayo satset. Gimana? Lapar? Oh ya, sebentar. Ayo Mbak. Al ilmu bitta'allum wal barakatu bil khidmah wal manfaatu bitta'ah. Ayo cepet satset. Ayo, kalau nggak berani nggak jadi. Oh lapar, saya sebentar. Al ilmu bitta'allum wal barakatu bil khidmah wa ta'atu wal anhaatu bitta'ah. Al ilmu bitta'allum artinya apa? Artinya apa al ilmu bitta'allum? Ilmu dengan Belajar. Wal barakatu bil khidmah artinya apa? Mana? Barokahnya ilmu dengan hikmah dan manfaatnya ilmu wal manfaatu bitta'ah, manfaatnya ilmu dengan taat. 100 untuk mbak-mbaknya, dapat 2 tepuk tangan. Jadi anak-anak harus menjadi anak-anak yang amanah. Yang terakhir, min akhlaqil Quran, setengah saking akhlake Al-Quran apa? At-tawadu'u. Tawadu itu apa? Tawadu itu apa? Rendah hati. Kanjeng Nabi niku orang yang rendah hati, meskipun tampan, meskipun gagah, meskipun Kanjeng Nabi niku pandai, tapi Kanjeng Nabi rendah hati. Makanya anak-anak jangan sampai membuli temannya. Rata-rata orang membuli itu karena dia merasa paling pinter, sing bodoh dilokke. Nggih, wonten apa mboten? Merasa tampan, koncone sing endek dilokna ndek bocil-bocil. Ada? Merasa putih, temannya yang hitam dilokna goseng-goseng. Ada? Merasa mancung, temannya yang pesek dilokno pesek-pesek. Ada? Merasa langsing, temannya yang gendut dilokno ndut-ndut. Gendong. Nah, tidak boleh mengejek temannya. Kita harus bisa mempunyai akhlak, yaitu hati. Nah, setelah kita meniru akhlak Rasulullah, kita harus juga mencintai nama Rasulullah dengan membaca sholawat. Nah, jadi inti dari pengajian Ustadzah hari ini adalah jika kita mengaku mencintai Rasulullah, yang pertama tadi apa? Membaca sholawat, mencintai nama Rasulullah. Yang kedua apa? Meniru akhlak Rasulullah. Dan yang ketiga tadi apa? Menjalankan perintah-perintah Rasulullah atau syariat dari Rasulullah.
Lullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya anak-anak harus terbiasa membaca doa bercermin. Ada yang hafal doanya bercermin agar akhlak, agar tubuh kita atau diri kita ini penciptaannya baik, akhlak kita juga baik. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ada yang hafal? Doanya apa tadi? Doanya apa? Doanya bercermin. Hafal nak? Sini nak, ayo. Biasanya yang sering bercermin itu laki-laki apa perempuan? Ya, biasanya sering bercermin itu perempuan. Nah, doanya bercermin. Allahumma kahasan holki fasin huluki. Kurang lengkap dikit. 100 ambil satu. Ini. Ya, tepuk tangan. Kurang lengkap. Masih tadi ada yang kelewatan dikit. Doa bercermin. Ya Allah, sebagaimana Engkau membaguskan wajahku, maka baguskanlah akhlakku. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ayo, siapa yang hafal? Ayo, hafal? Bersama Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperindah wajahku, memperindah ciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Jadi anak-anak kalau ngoco, ngerti ngoco? Berkaca gitu loh, termasuk selfie cekris, ngoten iki berdoa. Yang sering selfie sinten? Yang sering selfie sinten? Anak-anak punya HP? Pernah selfie? Termasuk mau selfie kayak gini kan kelihatan wajahnya. Berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Nah, jadi agar apa kita berdoa kepada Allah, agar kita yang diciptakan oleh Allah ini bagus, akhlak kita juga bagus. Ada yang hafal? Ayo mas niki kira-kira hafal mboten nggih? Doa bercermin. Allahumma kama. Yo, cepet. Oh ya. Akhlaknya Rasulullah dalam Al-Quran tadi banyak yang diseraskan. Ustazah tadi apa? Sidik artinya apa? Jujur. Amanah artinya apa? Dapat dipercaya. Tawadhu artinya apa? Rendah hati. Kamu ya bisa jujur. Enggak. Insya Allah. Kamu bisa amanah. Insya Allah. Kamu bisa tawadhu, tidak sombong. Insya Allah. Sombong. Insya Allah. Tepuk tangan. Mbak yang kadung maju tadi doa bercermin tadi belum lulus. Ayo doa bercermin. Cepet. Ini masih 4 hadiah dari saya. Ya. Sebentar ya, yang lapar ditahan. Yang lapar ditahan. Ya, ke sini. Doa belum. Khulukin. Fahasin khulukin. Sudah benar apa masih salah? Ayo coba satunya. Allahumma inni kama hasanta khuluqin fahasin khuluqi. 100. Yes, gak apa-apa.
Tapi yang sohe itu gak usah ini. Allahumma kama hassanta kholqi fahassin khuluqi. Pun tadi Ustadzah menjelaskan bahwasanya akhlak Rasulullah tadi Al-Quran. Yang pertama adalah jujur dalam surat At-Taubah ayat 119. Kemudian sifat al-amanah ada di dalam surat An-Nisa ayat 53 yang bunyinya apa? Yang bunyinya gimana? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dan yang terakhir adalah tawadhu wala tamshi fil ardi maroha dalam surat Al-Isra ayat 37. Pertanyaannya, surat Al-Isra ada di juz berapa? Cepat. Wes kok yang belum. Surat Al-Isra ada di juz berapa? Kira 15. Oke, kasihkan iku. Deh. Ya. Budi, kok jalan ke sini, Mas? Ya. Terus tadi di dalam surat An-Nisa. Nah, An-Nisa itu artinya apa? Ayo, An-Nisa. Artinya apa, Nisa? Ayo maju. Main. Wanita Gus Guru ya. Surat An-Nisa artinya wanita. Ada enggak surat laki-laki dalam Al-Quran? Enggak ada. Yang ada surat An-Nisa. An-Nisa artinya wanita. Cekap semanten pengaosan kula menawi lepat nyuwun ngapura dateng dosa kita sedaya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho dari Allah. Dengan membaca sholawat, dengan memperingati maulid, kita termasuk umat yang mencintai Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Rasulullah. Anak-anak semuanya yang hadir di sini, santri-santri Baitul Mustafa menjadi anak-anak yang solih solihah, ahli ilmu, ahli Al-Quran, ahli ahlus sunnah wal jamaah, mendapatkan keberkahan dari maulid Nabi, dan kita semuanya menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya, amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqna hada ba'da hada tafarruqan ma'suma. Rabbana ja'al ma'hadana hada ma'had Baitul Mustafa ma'hadan nafi'an mubarakan. Rabbana ja'alna wa auladana
وذرياتنا وأصحابنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.